Coba kamu bayangkan ini. Kamu sudah beli rumah, sudah bayar DP, sudah cicilan KPR ke bank, rumah kamu belum diserah terima, bahkan developernya tidak bisa dihubungi, hasilnya kalian tahu sendiri, proyeknya mangkrak. Rumahnya sudah tidak jadi, malah uang kamu jadi nyangkut. Jangan kira hal ini tidak pernah terjadi. Saya sudah 20 tahun pengalaman di dunia properti. Dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah pernah melihat kejadian-kejadian miris seperti ini. Maka di video kali ini, saya akan bongkar secara jujur 5 hal yang harus kamu cek developernya sebelum kalian memutuskan membeli rumah dengan developer tersebut. Supaya kamu nggak jadi korban proyek abal-abal. Jadi, nonton video ini hingga habis ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Antonio Onasio. Saya seorang agen properti yang sudah pengalaman 20 tahun di Kota Medan. Saya sudah membantu banyak sekali klien dalam menemukan rumah sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, tetapi hanya semata-mata bertujuan untuk membantu calon klien saya untuk menemukan rumah sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya mau cerita dulu ya. Saya baru aja beberapa bulan yang lalu bertemu dengan klien saya. Mereka bercerita nih, hampir sekitar 5-6 tahun yang lalu mereka ada membeli sebuah perumahan, sebuah project di mana pada kala itu perumahannya terlihat cukup mewah, cukup bagus, lokasinya juga bagus walaupun agak sedikit pinggiran Kota Medan. Tetapi hingga momen ini, video ini saya buat, perumahan itu masih belum jadi. Bahkan mungkin ya dari 100% sudah 70% serah terima, tapi 30%-nya masih belum. Dan sialnya klien saya ini kena di bagian 30%-nya. Hingga kejadiannya itu ternyata IMB-nya tidak lengkap. Harusnya bangun 100 unit contoh, tetapi kenyataannya di IMB hanya tertera 70 unit. Sehingga 30 unit itu tidak ada IMB, sehingga kenalah klien saya ini di masalah IMB ini. Kemudian ya bangunannya tidak beres-beres, nyangkut. Ya ujung-ujungnya yang dirugikan adalah si klien saya ini. Nah, hal ini saya nggak mau terjadi kepada kalian. Baik, langkah yang pertama adalah legalitasnya ataupun sertifikatnya. Sebelum kalian membeli rumah, kamu selaku pembeli berhak meminta ke developer untuk menunjukkan sertifikat yang mereka miliki ataupun sertifikat atas proyek perumahan properti yang mereka jual. Yang perlu kalian cek seminimalnya, sertifikat umumnya itu awalnya pasti berupa induk. Tapi yang harus kalian cek adalah luasan sertifikatnya sesuai nggak dengan luas area yang dijual oleh si pengembang ini. Itu pertama. Kemudian kalian memastikan nama di sertifikatnya sesuai dengan nama PT ataupun nama si pengembang tersebut. Jangan nama si pemilik lahan, karena itu masih abu-abu ya saya sebutnya. Walaupun secara legalitasnya itu bisa dilakukan, tetapi ya itu kalian harus mencari notaris untuk mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh si pengembang tersebut. Karena pernah saya jumpain, si pengembangnya itu sudah mengaku membeli lahan dari si pemilik, tapi pada saat sudah dijual, terjadi masalah di ahli waris si pemilik lahan tersebut. Jadi ujung-ujungnya proyek itu akan jadi mangkrak. Dan itu sangat berbahaya bagi si pemilik, terutama kamu. Kemudian berikutnya, terkait izin membangun. Pastikan di si developernya, pengembangnya memiliki izin membangun rumah tersebut. Ya, kalau di video kali ini saya buat, izin membangun itu bukan disebut IMB lagi, tapi disebut sebagai PBG, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung. Tanpa adanya izin membangun ini, maka rumah kalian yang kalian beli itu kedepannya akan dianggap sebagai bangunan ilegal. Jadi hati-hati ya. Umumnya developer yang kredibel, mereka akan memajang izin nomor PBG-nya ataupun izin membangunnya itu di depan proyek mereka. Dan yang paling penting, jumlah unit rumah yang mereka bangun secara keseluruhan harus sama dengan jumlah unit yang tertera pada izin membangun tersebut. Jadi jangan hanya sekedar ada PBG ataupun izin membangunnya, pastikan jumlah unitnya juga sama antara realitas mereka bangun di lapangan dengan yang tertulis pada izin membangun. Oke? Selanjutnya adalah terkait dengan reputasi si developernya itu sendiri. Nah, di zaman serba digital seperti ini, kalian akan sangat mudah melakukan riset lah ya terhadap si developernya. Kalian coba tes dulu, cek nama developernya di sosial media kah, di Google kah. Apakah developernya itu punya histori membangun rumahnya itu sudah banyak belum? Kemudian testimoninya bagaimana? Apakah proyek-proyeknya sudah ramai penghuni belum? Sudah pernah ada histori serah terima belum? Atau apakah proyek-proyek yang lama itu serah terimanya tepat waktu nggak? Jadi kalau kamu tidak menemukan apapun terkait developernya, kalian perlu hati-hati. Bukan berarti kalian tidak boleh percaya ya. Boleh, kadang developer itu ada yang baru merintis, ya kalian pintar-pintar ataupun bijak lah dalam menentukan si developernya. Apakah kalian mau bertransaksi membeli rumahnya atau tidak.
Dan yang keempat, terkait surat perjanjian antara si pembeli dengan developernya, atau di sini sering disebut PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Saran saya, kamu mesti wajib membaca perjanjiannya dengan lebih jelas dan lebih teliti, terutama di bagian kapan properti itu atau rumah itu diserah terima. Sanksinya apa jika rumah itu telat serah terima? Apa jaminannya kalau proyeknya batal, tidak jadi bangun? Banyak sekali orang di sana teken PPJB tanpa membaca, langsung disodorin, langsung teken aja. Jadi saran saya, kalian kudu harus baca dulu dengan detail. Akan lebih aman kalau perjanjiannya itu kalian buat leges di notaris. Gak apa-apa habis uang sekian ratus ribu, tetapi kalian lebih aman kalau perjanjian itu dibuat di depan notaris. Jangan di bawah tangan ya. Atau kalau kalian mengambil pembelian dengan cara bayar KPR, kredit bank, biasanya bank akan membantu kalian untuk menyusun lah isi-isi poin-poin dari perjanjian itu. Karena bank kan tidak mau ya rumah yang sudah dijaminkan itu tidak dibangun. Jadi bank juga akan membantu mengawasin proyek dari developer itu. Umumnya kalau proyeknya tidak jadi dibangun, mangkrak, bank akan meminta garansi buyback dari si pengembang. Jadi kalian juga tidak rugi lah istilahnya, uang bisa kembali. Dan yang terakhir terkait dengan akses dan infrastrukturnya. Untuk aksesnya sendiri, saya selalu berpedoman adalah apakah jalan menuju ke perumahan itu lebar nggak, mudah diakses nggak. Seminimal-minimalnya bisa dilalui 2 jalur mobil ya. Dan terkait infrastruktur, hubungannya itu adalah air, listrik, kemudian fasilitas umum. Nah, kalau kalian memilih pengembang besar, proyeknya besar, umumnya 30% hingga 40% lahan yang mereka jual itu harus menjadi fasilitas umum. Seperti harus ada taman, ada clubhouse, ataupun apapun itulah yang terkait dengan fasilitas yang bisa dipergunakan oleh penghuni bersama. Kemudian terkait listrik itu sangat penting. Pastinya harus ada jaringan listrik. Ya, kan kalian tidak mau ya tinggal di rumah gelap-gelapan. Kemudian paling penting kebutuhan air. Ini jauh lebih penting. Dan biasanya harus kalian cek dulu airnya itu bersih nggak, punya jaringan distribusi dari PDAM negara. Kalau tidak ada, apakah air bersih dalam tanahnya ataupun sumur bornya itu layak nggak untuk kalian pakai sehari-hari. Umumnya kalau developer yang bagus itu, mereka di depan itu bangun dulu infrastruktur dan aksesnya. Bisa jalannya itu sudah dirapikan dulu, dibuat lebar, kemudian fasilitas taman, kelapa semua sudah disiapkan. Jadi developer yang kredibel umumnya itu mereka selesaikan dulu, karena itu akan mendukung penjualan mereka. Oke, itu 5 tips dari saya, gimana caranya kalian bisa menentukan kredibilitas dari si developer itu. Tapi saya tahu sih, kalau kalian tidak punya waktu untuk mengecek satu persatu, nggak usah ragu ya, bisa hubungi Antonio. Antonio bisa membantu kalian apakah mau mencari rumah pertama, atau mau sekedar investasi, mau upgrade, ataupun untuk usaha, boleh hubungi Antonio. Nomornya ada di kolom deskripsi, ataupun kalian boleh diskusi nih, tanya-tanya di kolom komentar, nanti kita coba saling ngobrol di sana. Like dan share video ini jika kalian suka, ataupun boleh subscribe video channel ini untuk mendukung saya semakin semangat dalam membuat video-video yang sejenis, yang terkait dengan properti tentunya. Karena beli rumah itu bukan hanya soal gengsi-gengsian, tetapi adalah mendapatkan rasa aman buat kamu dan keluarga kamu. So, cari properti di Medan, jangan lupa ingat Antonio.